Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali ke alur cerita novel Against the Sky Supreme. Ini adalah spoiler alur cerita yang diambil dari novelnya, karena saat video yang dirilis, animasinya belum tayang. Jadi mohon maaf kalau narasinya tidak memiliki gambar adegannya. Ini alur novel, catat ya, bukan alur film. Jadi dibutuhkan kemampuan imajinasi tingkat tinggi. By the way, untuk yang merasa durasinya jadi pendek, sebenarnya panjang ceritanya tetap sama, hanya sudah diringkas agar banyak hal bertele-tele tidak banyak memakan waktu kalian yang berharga. Jadi tenang saja, alur ceritanya tetap detail, padat dan gampang dimengerti. Oke, langsung saja kita mulai fantasinya. Mendengar ini, Murong Sisi meneteskan air mata. Dia bahagia mendengar muridnya maju ke master tingkat menengah. Xuanzong kembali memuji Ruoxi karena telah mengalahkan yang lebih kuat darinya. Kebanggaan ini ternyata berlanjut setelah Tan Yun dari divisi pil, sekarang Ruoxi dari divisi senjata. Xuanzong berjanji jika Ruoxi kembali menang berikutnya, maka dia akan diberikan banyak hadiah setelah kembali ke sekte nanti. Ruoxi tersenyum gembira dan berjanji akan memberikan yang terbaik. Kemudian giliran Xuanzong yang memberikan ujian, dan Ruoxi memenuhi harapan sekte suci dengan membabat habis semua poin. Alhasil Xuanzong segera mengumumkan hasilnya. Sekte abadi dan istana jiwa tidak mencetak poin apapun, sedangkan sekte suci mencetak 600 poin. Dan perolehan skor sementara, sekte suci 1510 poin berada di peringkat pertama, istana jiwa 830 poin berada di peringkat kedua, sekte abadi 780 poin peringkat terakhir. Xuanzong memberi tekanan nada pada kata terakhir. Ruyan Wuji segera mendengus dingin dan mempercepat ke pertandingan kedua. Di pertandingan kedua ini dibagi dalam dua babak. Masing-masing sekte akan mengirim 50 murid untuk mengidentifikasi bahan yang digunakan untuk memurnikan embrio pedang. 20 poin untuk jawaban yang benar dan 20 poin akan dikurangi jika jawaban salah. Dalam pikiran Tan Yun kali ini, sekte suci akan kalah telak. Karena bercermin dari pertandingan pertama, hanya 16 orang yang menjawab dengan benar. Apalagi sekarang bukan hanya mengidentifikasi atributnya, tapi juga menyebutkan bahan yang akan digunakan untuk menyempurnakan embrio pedangnya. Tentu saja ini lebih sulit dari pertandingan pertama. Sesaat kemudian, Xuanzong segera mengeluarkan pedang merah darahnya, dan itu melayang di depan para peserta untuk diidentifikasi. Dan hasilnya, 50 murid dari istana jiwa, hanya 43 murid yang berhasil menjawab dengan benar. 7 murid salah, sehingga total skor yang dicetak adalah 720 poin. Jika ditambah dengan 830 poin sebelumnya, totalnya adalah 1550 poin. Setelah itu giliran Sugeyu yang mengeluarkan pedang terbang berwarna biru dan menerbangkannya di hadapan para peserta untuk diidentifikasi. Dan hasilnya sekte abadi, ada 40 murid yang menjawab benar dan 10 murid lainnya salah, sehingga membukukan 600 poin. Ditambah 780 poin sebelumnya, maka totalnya adalah 1380 poin. Kemudian giliran Ruyan Wuji sekarang, dia segera mengeluarkan pedang hijau dan memperlihatkannya di hadapan peserta dari sekte suci. Dan hasilnya adalah sekte suci hanya mendapatkan poin minus 720, sehingga ditambah 1510 poin sebelumnya, maka skor totalnya sekarang berkurang menjadi 790 poin. Dan hasil akhir hingga pertandingan kedua ini adalah istana jiwa berada di peringkat pertama dengan 1550 poin, sekte abadi berada di peringkat kedua dengan 1380 poin, sekte suci berada di peringkat ketiga dengan 790 poin. Tan Yun kembali menebak bahwa di pertandingan ketiga sekte suci akan semakin tertinggal dari sekte abadi dan istana jiwa. Beberapa waktu kemudian, Li Guyi bermain dengan sempurna. Dia menantang kotak harta karun kelas atas untuk mengumpulkan 800 poin untuk istana jiwa. Ruoxi sendiri hanya berhasil mendapatkan 500 poin untuk sekte suci.
Yao Xin juga berhasil menghasilkan 300 poin untuk Sekte Abadi. Dan setelah itu skor poin sementara adalah Istana Jiwa memimpin dengan 2350 poin, Sekte Abadi tertinggal dengan 1880 poin, Sekte Suci hanya 1090 poin. Terlihat Dantai Xuanzong tersenyum pahit. Di pertandingan ketiga ada 49 peserta dan akan dinilai dari kemampuan memurnikan masing-masing. Dan Xuanzong yang sudah menyadarinya mulai murung. Satu-satunya yang menenangkannya saat ini adalah kemenangan divisi pil sebelumnya. Kemudian ketika Ruyan Wuji hendak menjelaskan peraturan pertandingan ketiga, tiba-tiba Tan Yun membuka mulutnya dan berbicara kepada Dantai Xuanzong. Tan Yun beralasan bahwa ketika dia dalam masa pemulihan beberapa waktu yang lalu, dia meninggalkan barang berharga keluarganya di pavilion gunung, sehingga dia harus segera mengambilnya. Yang sebenarnya adalah Tan Yun ingin mengambil kesempatan saat semua orang sedang sibuk dengan pertandingan ini. Dia akan pergi untuk mengambil Huowu di pintu gerbang Gunung Sekte Abadi. Huowu adalah roh pedang Hongmeng beratribut api miliknya, yang saat ini disanjung tinggi oleh Sekte Abadi sebagai pedang suci abadi. Tan Yun menghitung masih ada 70 hari waktu kompetisi akan berlangsung, dan ini waktu yang tepat untuk bergerak mengambilnya. Xuanzong khawatir jika Tan Yun harus pergi sendiri, mengingat karena Tan Yun telah menyinggung Ruyan Wuji sebelumnya. Jadi dia melihat Shen Subing dan menyuruhnya ikut bersama Tan Yun. Sebelum Subing menjawab, Ruyan Wuji terlebih dahulu menjawab pada Xuanzong bahwa Xuanzong tidak perlu khawatir dengan keselamatan Tan Yun. Seorang master sekte tidak akan mengambil nyawa orang secara diam-diam. Tapi sebenarnya jika Ruyan Wuji tahu bahwa saat ini Tan Yun akan mengambil pedang suci abadi leluhurnya, dia pasti akan sangat marah. Tan Yun segera menjawab Ruyan Wuji, tentu saja master sekte tidak akan berani bertindak begitu, karena Tan Yun datang sebagai junior yang mengikuti kompetisi. Jika didapati meninggal di sekte abadi, tentu saja itu akan membuat Ruyan Wuji terkenal selama ribuan tahun berikutnya karena masalah itu. Tan Yun segera memberi hormat pada Xuanzong dan meminta tidak perlu ditemani siapapun. Xuanzong hanya mengingatkan untuk dengan cepat kembali lagi. Xiao yang tadinya berniat ikut dengan Tan Yun segera mengurungkan niatnya ketika melihat muka gurunya Murong Sisi yang pucat dan tegang menghadapi pertandingan terakhir ini. Jadi Xiao hanya bisa melihat Tan Yun yang menghilang di langit. Beberapa saat kemudian, Tan Yun sudah berada di atas pegunungan. Dia melepaskan kekuatan spiritualnya untuk memeriksa semua gunung di sekitar dan tidak mendapati satu murid pun di gua kediaman para murid dari Sekte Abadi. Karena semuanya hadir menyaksikan kompetisi yang sedang berlangsung saat ini. Tan Yun segera memakai kain nafas dingin penyamarannya dan segera mengeluarkan bocah besar tunggangannya, yaitu Dewa Singa Naga Emas. Setelah menunggangi itu, kecepatan Tan Yun meningkat pesat seperti kecepatan terbang perahu roh terbaik. Saat itu, sewaktu datang ke Sekte Abadi, Tan Yun diam-diam sudah menghitung jarak dari gerbang masuk ke alam rahasia abadi dengan puncak peri abadi. Dan dengan kecepatan tunggangannya saat ini, itu akan memakan waktu kira-kira 16 hari untuk sampai. Dalam perjalanan itu, Tan Yun juga mengecek kera iblis pembunuh, tapi ternyata dia belum terbangun. Tan Yun berpikir jika dia menghabiskan 2 bulan di ruang waktu, itu setara dengan 8 tahun di luar. Kemungkinan kera itu sudah terbangun, sehingga Tan Yun akan ketambahan 1 petarung kuat lagi yang akan mendampinginya. Saat ini Tan Yun tahu bahwa semua penatua dan murid gerbang dalam Sekte Abadi telah berkumpul di arena abadi. Jadi inilah kesempatan yang langka untuk merebut kembali Huowu. Jika kesempatan ini terlewatkan, maka akan sulit membawa Huowu nantinya. Tan Yun kurang terlalu peduli dengan menang atau kalah dari 3 divisi lainnya. Walaupun sebenarnya Tan Yun bisa memenangkan semua keterampilan itu untuk Sekte Suci. Tapi jika begitu maka semua orang akan curiga padanya. Dari mana semua keterampilannya itu?
Bagaimana Tan Yun bisa menguasai 4 keterampilan di usia yang begitu muda? Itu pasti akan menimbulkan keingintahuan di hati semua orang. 16 hari kemudian di arena abadi, Xuanzong yang cemas menatap Su Bing dan menyuruhnya segera pergi untuk mencari Tan Yun. Karena menurutnya, Tan Yun harusnya sudah kembali dalam 3 hari yang lalu. Su Bing segera bergegas terbang dengan pedangnya. Ruyan Wuji yang melihat itu kembali mencibir Xuanzong dengan mengatakan bahwa jangan terlalu khawatir karena sekte abadinya sangatlah luas dan tidak masalah jika Tan Yun tersesat. Asalkan jangan tersesat dan bertemu monster dan akhirnya dimakan. Sementara di tempat lain, terlihat Tan Yun yang berhenti kemudian mengamati sekitar. Dia sedang mencari pintu gerbang tersembunyi waktu itu. Akhirnya Tan Yun menemukan ada teknik formasi rahasia ilusi yang mengelilingi pilar batu di puncak gunung. Tan Yun mengeluarkan kekuatan spiritual dari tangannya dan itu melesat dan terbentur pada penghalang tak terlihat di langit. Tiba-tiba penghalang itu bergelombang dan mulai terlihat gerbang ruang waktu yang tertutup dengan pola ukiran yang unik. Tan Yun mengamati pola itu dan menyadari jika dalam proses membukanya terjadi sedikit kesalahan saja, maka akan mengaktifkan formasi peringatan dengan sendirinya. Pada saat itu, maka semua orang di sekte abadi akan berpikir bahwa sekte abadi mereka sedang diserang. Jika itu dilakukan oleh orang lain, maka pasti akan memicu alarm. Tapi sayangnya, ini adalah Tan Yun, sang dewa tertinggi Hongmeng. Tentu saja ini mudah baginya. Tan Yun segera mengeluarkan kekuatan spiritualnya dan menyelimuti penghalang di langit. Kemudian membentuk pola-pola misterius yang persis sama dengan pola formasi penghalang ini. Ketika pintu itu terbuka dan Tan Yun segera melewatinya keluar, dan pintu itu segera tertutup kembali dan menghilang seolah tidak pernah ada sebelumnya. Tan Yun telah muncul di luar alam rahasia abadi. Dan terlihat pedang merah raksasa berdiri setinggi puluhan ribu kaki di depannya. Tiba-tiba terdengar suara menyapa dengan hormat ke Tan Yun. Terlihat ada 2 murid gerbang dalam di alam jiwa janin tingkat 9 yang sedang membungkuk ke arah Tan Yun. Tan Yun dengan penyamarannya sebagai sesepuh tua menyuruh keduanya mengangkat kepala. Dan saat itulah mata Dewa Hongmeng diaktifkan. Keduanya langsung menegang kaku. Tan Yun lalu menyuruh mereka terbang ke barat selama 10 hari dan kemudian kembali serta melupakan semua kejadian ini. Kedua murid itu menyahut dan segera menghilang di langit. Tan Yun hanya menyuruh keduanya pergi dan tidak membunuh mereka karena mereka tidak mengganggunya. Hal ini adalah prinsip Tan Yun. Dia tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Oke guys, segitu dulu ceritanya hari ini. Apakah semuanya akan berjalan lancar dan Tan Yun bisa membawa Huowu? Kita lanjutkan di part selanjutnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk terus mengikuti channel ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Bye.